bukan sekedar aman, malah banyak sekali penelitian yang membuktikan manfaat air kayak hidrogen pada pasien dengan berbagai gangguan ginjal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ruang dokter semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manfaat hidrogen pada berbagai kelainan ginjal sampai pasien-pasien yang telah menjalani cuci darah. Semoga bermanfaat. Khususnya pasien gangguan ginjal ini ada spektrum yang sangat luas dari yang ringan sampai yang berat. Nah, yang paling berat itu disebut gagal ginjal terminal. Nah, gagal ginjal merupakan penyakit ginjal yang kronis atau gagal ginjal kronis adalah kondisi terjadinya penurunan fungsi ginjal ataupun kerusakan anatomi ginjal secara permanen. Jadi ini kerusakan yang termasuk paling berat dari ujung-ujung dari semua penyakit ginjal. Nah, salah satu fungsi ginjal adalah membuang berbagai sisa metabolisme baik makanan maupun dari obat-obatan. Nah, dalam kondisi gagal ginjal ini racun-racun sisa metabolisme menumpuk di dalam tubuh dan terjadi gangguan pengaturan cairan dan elektrolit. Nah, gejalanya akan makin jelas saat fungsi ginjal sudah semakin turun. Di awal-awal mungkin tidak terlalu terlihat, makin lama makin berat, akhirnya terjadi gangguan keluhan-keluhan yang makin jelas. Nah, pada tahap akhir ini, bila sudah mencapai gagal ginjal terminal, kondisi penderita itu bisa sangat berbahaya bila tidak mendapat terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu macam-macam, ada transplantasi ginjal dan juga cuci darah. Nah, penyakit ginjal atau chronic kidney disease yang penyakit ginjal yang kronis ini penyebabnya macam-macam. Ada di berbagai faktor risiko gagal ginjal terminal dari mulai sakit gula, tekanan darah, obesitas, riwayat merokok dan sebagainya. Tapi yang paling sering itu adalah dua penyakit, yaitu hipertensi dan diabetes. Dikatakan hampir 70-80% dari seluruh cuci darah itu disebabkan oleh dua penyakit utama ini, yaitu tekanan darah tinggi dan penyakit gula. Nah, jadi orang-orang yang sudah mencapai gagal ginjal terminal ini harus menjalani apa yang disebut sebagai terapi pengganti ginjal. Ya, terapi pengganti ginjal itu ada dua macam. Yang pertama dengan hemodialisis, ya, dengan mesin cuci darah. Dan ada sebagian kecil yang menjalani disebut peritoneal dialisis atau cuci darah mandiri dengan memanfaatkan membran selaput perut dari pasiennya sendiri. Nah, sebenarnya terapi pengganti ginjal yang paling bagus adalah transplantasi ginjal, tapi karena biayanya yang sangat mahal, yang masih sangat belum terjangkau oleh kebanyakan penduduk Indonesia, masih sangat sedikit yang bisa menjalani terapi pengganti ginjal. Jadi kebanyakan tuh dengan cuci darah, terutama dengan hemodialisis atau cuci darah dengan mesin cuci darah. Nah, statistiknya sangat banyak. Menurut data tahun 2017 dari Pernefri, Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Perhimpunan Ahli Ginjal, dikatakan jumlah total pasien gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah sangat besar, sekitar 77.000 pasien, dan pasien baru setiap tahunnya itu sekitar 25.000. Dan ini kebanyakan tidak semuanya, malah sebagian besar tidak bisa ditangani secara keseluruhan. Jadi sebagian masih antri mesin cuci darah yang jumlahnya masih sangat terbatas, dan kebanyakan akhirnya tidak bisa ditolong karena tidak mendapat giliran untuk cuci darah. Nah, sekarang dalam hubungannya dengan gangguan ginjal yang berat, yang ringan sampai berat bahkan cuci darah, molekul hidrogen ini juga dikatakan telah lama digunakan, aman digunakan selama lebih dari 50 tahun, dan banyak sekali manfaatnya, dikatakan lebih dari 170 penyakit pada manusia, pada hampir seluruh organ tubuh manusia termasuk ginjal. Nah, apa hubungannya yang sering jadi masalah, yang paling sering jadi pertanyaan tentang apa air kayak hidrogen dengan ginjal ini? Nah, ginjal ini kan merupakan salah satu organ ekskresi atau organ pembuangan utama selain liver. Jadi obat-obat semua tuh melalui ginjal dan melalui liver kebanyakan, ya seperti itu. Nah, pertanyaan utamanya, apakah aman kita mengkonsumsi air hidrogen terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang? Karena terutama untuk ginjal dan liver, karena organ ekskresi utama tubuh itu salah satunya adalah ginjal dan liver. Nah, pertanyaannya tentu saja, apakah keamanan dari obat
si hidrogen ini sebagai obat yang dikonsumsi terus-menerus untuk ginjal ini aman atau tidak. Nah, jawabannya sebenarnya sederhana. Jadi, air kaya hidrogen yang sifatnya alkali ini telah diteliti sejak tahun 66 baik keamanan maupun efektivitasnya, dan terbukti tidak ada efek samping yang bermakna. Bahkan 30 tahun sejak penggunaannya di Jepang tuh, di Depkes Jepang mendorong terbentuknya Functional Water Foundation, Japanese Society of Functional Water, dan Molecular Hydrogen Institute juga terbentuk sejak tahun 2015-an, menunjukkan keamanan daripada si molekul hidrogen ini pada banyak sekali penyakit, termasuk penyakit ginjal. Bukan sekedar aman, malah banyak sekali penelitian yang membuktikan manfaat air kaya hidrogen pada pasien dengan berbagai gangguan ginjal. Mulai dari batu ginjal, pada diabetes yang menyebabkan komplikasi ginjal, darah tinggi, dan sebagainya. Bahkan pada pasien-pasien yang fungsi ginjalnya sudah sangat minimal, seperti yang menjalani cuci darah rutin. Jadi intinya jadi logikanya, bila pada pasien yang gagal ginjal terminal aja, yang fungsi ginjalnya sudah sangat jelek atau sangat minimal, bahkan sudah tidak ada saja, si air hidrogen itu bisa memberikan manfaat dan juga aman, apalagi pada mereka yang gangguan ginjalnya masih ringan atau bahkan yang ginjalnya masih normal. Jadi keamanannya sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah. Nah, yang akan dibahas sekarang adalah manfaat air hidrogen pada berbagai gangguan ginjal, mulai yang ringan sampai yang berat, terutama pada pasien-pasien yang menjalani cuci darah. Nah, jadi yang menariknya lagi juga bahwa air hidrogen ini tuh ternyata tidak digunakan hanya untuk minum air atau air minum saja, tapi juga digunakan pada cairan cuci darah dari pasien-pasien yang menjalani cuci darah, baik cuci darah dengan mesin atau hemodialisis, dan cuci darah dengan membran selaput perut atau peritoneal dialisis. Nah, beberapa penelitian yang akan dibahas antara lain misalnya di Kidney International ini tahun 2006 yang berjudul terjemahannya air terionisasi tereduksi ERW, itu artinya air terionisasi yang banyak mengandung molekul hidrogen bisa mengurangi gangguan dari eritrosit atau sel darah merah yang dipicu oleh proses cuci darah pada pasien-pasien gagal ginjal terminal. Jadi penelitian ini dilakukan di Taiwan oleh Department of Family Medicine, ya. Kemudian, jadi intinya pasien-pasien yang menjalani cuci darah ini, eritrositnya atau sel darah merahnya itu rentan terhadap penghancuran karena terjadi berbagai proses di cuci darah yang menyebabkan si sel darah merahnya itu menjadi rentan. Nah, ternyata para peneliti ingin mengetahui apakah pemberian air kaya hidrogen dalam bentuk electrolysis reduced water dapat memperbaiki gangguan eritrosit dan kurang darah atau anemia pada pasien-pasien gagal ginjal terminal. Dilakukan penelitian pada 43 pasien, ya, kemudian diberikan air hidrogen selama 6 bulan, kemudian dievaluasi berbagai halnya. Ternyata hasil penelitian menunjukkan pada orang-orang yang menjalani cuci darah, kadar radikal bebasnya sangat tinggi, bisa meningkat sampai 15 kali dibandingkan pasien-pasien yang jadi artinya pasien cuci darah yang mendapat terapi hidrogen itu dibandingkan dengan pasien yang cuci darah tidak mendapat terapi hidrogen, kadar radikal bebasnya pada yang tidak mendapat terapi hidrogen itu meningkat sangat tinggi, bisa sampai 15 kali. Kemudian pemberian antioksidan dalam bentuk air kaya hidrogen ERW ini bisa menurunkan stres oksidatif, meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh, dan meningkatkan plasma hemoglobin. Jadi salah satu parameter yang baik untuk anemia atau kekurangan darah. Nah, setelah 6 bulan pemberian air hidrogen ternyata terjadi peningkatan Hb, hemoglobin, dan penurunan kadar radikal bebas pada pasien-pasien menjalani cuci darah. Jadi artinya pasien-pasien yang cuci darah yang biasanya Hb-nya turun kemudian harus mendapat transfusi, dengan pemberian air hidrogen ini Hb-nya meningkat dan kadar radikal bebasnya juga menurun. Jadi apa kesimpulannya yang bisa kita pelajari di sini? Artinya terapi dengan air terionisasi yang kaya akan hidrogen ternyata mampu mengurangi stres oksidatif yang disebabkan oleh proses cuci darah, ya, kemudian bisa meningkatkan hemoglobinnya dan menurunkan stres oksidatif yang dialami pasien-pasien cuci darah. Kemudian ini penelitian ini juga ditunjang oleh beberapa penelitian lain, misalnya yang di Kidney International, air terionisasi menurunkan kerusakan eritrosit juga, ini pasien-pasien gagal terminal. Kemudian penurunan stres oksidatif pada gagal ginjal terminal pada tahun 2003 penelitiannya. Nah, jadi artinya secara umum dari 3 penelitian tadi menunjukkan bahwa air kaya hidrogen ini bila dikonsumsi secara teratur oleh pasien-pasien yang menjalani cuci darah
dalam waktu yang lama, misalnya penelitian pertama itu bisa sampai 6 bulan, ternyata pertama dia bisa meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh. Kemudian dia bisa menurunkan stres oksidatif, dan parameter yang bisa diukur salah satunya misalnya HB-nya tuh jadi lebih sulit untuk turun, artinya ada peningkatan HB sehingga penurunan kebutuhan akan transfusi. Jadi manfaat untuk orang-orang yang menjalani cuci darah dihidrogen ini cukup banyak penelitiannya dan semua terbukti aman dan bermanfaat. Kemudian kita membahas tentang yang tadi dibahas bahwa tidak sekedar air untuk diminum saja, ternyata air hidrogen ini juga digunakan oleh banyak peneliti untuk pada penggunaan dialisatnya atau air untuk cuci darahnya. Ini contohnya penelitian di nefrologi dialisis transplantation tahun 2010 dilakukan oleh peneliti di Jepang. Jadi cairan dialisis itu, cairan cuci darah itu dengan kadar hidrogen 44 itu dicampur dengan air RO yang biasa digunakan untuk cuci darah. Dilakukan penelitian selama 6 bulan pada 21 pasien. Ternyata hasil penelitiannya tidak ditemukan gejala maupun keluhan efek samping selama penelitian 6 bulan tadi. Tidak ada efek samping pada kelompok yang mendapat dicuci darah dengan dialisat yang mengandung hidrogen. Kemudian manfaatnya apa? Ternyata selama menggunakan cairan dialisis terjadi penurunan tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah dialisis. Kemudian setelah dialisis, pasien yang mencapai tekanan darah sistolik yang normal, yaitu kurang dari 140 juga meningkat secara bermakna. Kemudian juga yang walaupun tidak diminum, dilewatkan cairan dialisis saja, ternyata kadar penanda inflamasi dan stres oksidatif atau radikal bebas di dalam darah pasien-pasien yang dicuci darah dengan air campuran air dialisat plus air hidrogen ini ternyata menunjukkan perbaikan yang bermakna. Artinya stres oksidatifnya menurun, penanda inflamasinya menurun, kemudian kadar antioksidannya juga meningkat. Jadi artinya kesimpulannya, pelajaran yang bisa diambil menurut penelitian tadi adalah bahwa penambahan molekul hidrogen pada cairan hemodialisis bisa memperbaiki reaksi inflamasi dan memperbaiki kontrol tekanan darah. Kemudian juga cara ini menawarkan pilihan terapi baru untuk mengontrol berbagai keluhan akibat peningkatan racun-racun uremia akibat gagal ginjal. Nah, kemudian ini juga penelitian yang lain ditunjang bahwa cairan hemodialisis yang mengandung hidrogen ini sifatnya kurang mengoksidasi, ya, diperoleh dari mesin water ionizer, jadi bisa memelihara keutuhan dari sel darah putih. Ada penelitian lain juga menunjukkan bahwa air terionisasi yang kaya hidrogen bisa memelihara keutuhan dari sel darah putih pada pasien-pasien yang menjalani terapi hemodialisis sehingga bisa meningkatkan biokompatibilitas dari terapi cuci darahnya. Ini juga ada penelitian lain bahwa cairan dialisis yang kaya hidrogen bisa memfasilitasi disosiasi atau lepasnya indoksil sulfat, itu salah satu toksin uremia, toksin akibat cuci darah dari albumin yang ada di dalam darah pasien sehingga memberikan banyak manfaat kesehatan. Jadi kalau cuci darahnya menggunakan air hidrogen itu banyak manfaat tambahan yang diperoleh pasien yang mengalami cuci darah. Kemudian juga penggunaan cairan cuci darah dapat menurunkan stres oksidatif selama proses cuci darah, baik yang pertama penelitian awal itu yang diminum maupun yang untuk cuci darahnya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa air hidrogen ini ternyata tidak hanya baik untuk dikonsumsi oleh pasien-pasien cuci darah, tapi juga untuk bahkan proses cuci darahnya itu bisa digunakan pada pasien-pasien yang menjalani hemodialisis. Dan bukan hanya hemodialisis, ada penelitian lain bahwa ternyata air kaya hidrogen bila digunakan untuk pasien-pasien yang menjalani peritoneal dialisis juga sangat baik. Ini penelitiannya dilakukan oleh peneliti di Jepang, ya. Jadi pada orang-orang yang cuci darah secara peritoneal dialisis, stres oksidatifnya sangat tinggi. Nah, diteliti efek hidrogen sebagai antioksidan. Kemudian ternyata pada 6 pasien ini dikatakan digunakan cairan dialisat yang standar bergantian dengan cairan dialisat yang diperkaya hidrogen. Ternyata hasil penelitian menunjukkan terdapat penurunan yang bermakna pada stres oksidatif pasien yang mendapat cairan dialisat yang diperkaya hidrogen dibandingkan cairan dialisat standar. Artinya kalau si pasien yang dialisis tadi digunakan peritoneal dialisis tadi, cairan dialisatnya dicampur dengan hidrogen, ternyata stres oksidatifnya menurun secara bermakna. Jadi artinya kesimpulannya, pelajaran yang bisa kita tarik dari penelitian ini adalah air hidrogen bila dicampur ke cairan cuci darah, baik pada yang pasien dengan cuci darah dengan mesin hemodialisis maupun peritoneal dialisis, bisa mengurangi stres oksidatif baik di peritoneumnya, artinya di rongga perutnya, maupun sistemik
di pembuluh darahnya pada pasien gagal ginjal menjalani dialisis peritoneal. Jadi itu pelajarannya. Jadi pertama, hidrogen itu sangat bermanfaat untuk dikonsumsi pasien yang cuci darah, baik cuci darah hemodialisis maupun peritoneal dialisis. Yang kedua, dia juga sangat bermanfaat bila digunakan sebagai campuran air yang untuk proses cuci darahnya, baik hemodialisis maupun peritoneal dialisis. Dan terakhir, aturannya bagaimana minum air hidrogen untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal. Tentu saja aturan yang biasa dilakukan yaitu minum 250 cc tiap 90 menit selama minimal 3 bulan atau 90 hari tidak bisa diterapkan. Jadi cukup, artinya pasien-pasien cuci darah itu biasanya oleh dokternya dibatasi cairannya. Misalnya ada yang cuma boleh minum 500 cc, 750 atau 1 liter. Nah, cara aturan minum air hidrogennya sangat sederhana, yaitu dengan mengganti seluruh kebutuhan yang dibolehkan dalam cuci darah aktivitas sehari-harinya dengan air yang kaya akan hidrogen. Jadi itu manfaat-manfaat dari air hidrogen baik dalam pasien-pasien cuci darah yang dikonsumsi maupun untuk dialisat atau air yang digunakan untuk cuci darahnya pasien-pasien tadi. Moga-moga bahasan kali ini bisa menambah wawasan mengenai salah satu manfaat dari air hidrogen, bukan hanya keamanannya baik pasien-pasien yang gangguan ginjal, bahkan manfaat-manfaat yang sangat luas untuk pasien-pasien yang mengalami berbagai gangguan ginjal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.